Halo, saudara dan sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Rudy Rabeat, di Kota Ambon. Apa kabar, saudara dan sahabat sekalian? Kita saling menyapa lagi, walaupun kadang-kadang kita sibuk dengan berbagai aktivitas kita masing-masing. Tapi jangan lupa untuk tetap saling memberi semangat, untuk saling berbagi, ya. Sebab kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri dan kemudian kita lupa bahwa kita mesti juga menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara dan sahabat sekalian, pada kesempatan ini tentu saya hendak mengajak kita untuk tetap menggunakan media sosial secara bijak. Kita memanfaatkannya untuk saling bertukar gagasan, untuk juga saling memberi masukan-masukan. Bukan sekedar pencitraan ya, karena apa artinya pencitraan itu kalau kemudian yang kita lakukan itu jauh dari apa yang baik dan benar. Jadi di era digital saat ini, mari kita memanfaatkan media ini untuk hal-hal yang positif ya. Sama sekali bukan untuk sekedar mencari sensasi dan sekedar mengisi waktu senggang. Nah, edukasi literasi merupakan sesuatu yang penting dan kita saling belajar ya. Kita saling belajar dari siapa saja, dari sumber yang memperkaya wawasan kita, tetapi juga membentuk karakter-karakter kita yang makin hari makin lebih dewasa. Nah, saudara dan sahabat sekalian, saya ingin berefleksi sedikit berkaitan dengan makna kebangsaan ya, karena kita ada di bulan Agustus. Sekarang sudah tanggal 13, 14, 15, 16, 17. 4 hari lagi kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-80. 8 dekade atau 8 dasawarsa. Udah cukup lama ya saudara dan sahabat sekalian. Tapi pertanyaannya adalah, kita masih merasa sebagai satu bangsa ataukah bagaimana ini saat ini? Di era saat ini, apa yang menjadi kekuatan bersama sebagai bangsa? Itu pertanyaan cukup berat ya, tetapi mari kita melatih kemampuan refleksi kita untuk bertanya, apakah yang sudah kita berikan kepada bangsa ini? Nah, tentu saja kita dapat dan telah memberi kontribusi ya, sesuai dengan potensi kita dan posisi kita hari ini ya. Ya, sebagai seorang pemimpin, juga sebagai seorang rakyat biasa, kita tetap bisa berkontribusi sekecil apapun, itu penting sekali. Tetapi satu hal yang menjadi ujian bagi kita sebagai bangsa adalah rasa solidaritas sebagai bangsa. Nah, ini penting kita check up lagi rasa solidaritas, karena seringkali persoalan-persoalan yang muncul membuat rasa kebangsaan kita itu semakin melemah. Kita bertanya, masihkah kita sebagai bangsa? Satu bangsa. Kalau kita satu bangsa, solidaritas apa yang kita tunjukkan? Nah, kalau misalnya ada persekusi kepada kelompok-kelompok minoritas, apapun, ya, bukan saja soal agama Kristen, tapi agama yang lain, atau aliran kepercayaan, atau kepada kelompok rentan seperti disabilitas, seperti warga bangsa yang punya orientasi seksual yang berbeda. Bagaimana kita membangun solidaritas yang dilandaskan kepada hormat, cinta kasih, dan komitmen untuk saling menopang. Ya kan, saudara dan sahabat sekalian, apakah kita masih satu bangsa kalau kemudian di antara kita saling melukai? Apakah kita masih satu bangsa kalau di antara kita saling merendahkan? Justru kalau kita mau menegaskan bahwa kita adalah satu bangsa, maka kalau dalam istilah orang Ambon itu, ale rasa, beta rasa. Apa yang terjadi di Aceh, apa yang terjadi di Papua, apa yang terjadi di Kalimantan Barat, itu menjadi rasa kita semua. Kalaupun itu berkaitan dengan keadilan, kalau itu pun berkaitan dengan kesetaraan, kalaupun itu berkaitan dengan lingkungan alam yang rusak seperti di Danau Toba misalnya, maka kita semua dalam solidaritas kebangsaan terpanggil untuk sama-sama memberi kontribusi positif. Jadi solidaritas untuk melakukan hal-hal yang baik demi dan untuk bangsa kita.
Karena bangsa kita ini bangsa yang sangat plural. Agamanya, sukunya, wilayahnya. Dan oleh karena itu, kita dipanggil bersama-sama, saudara dan sahabat sekalian. Ada seorang ilmuwan yang bernamanya Ben Anderson, menulis satu buku bagus, judulnya Imagine Community. Komunitas terbayangkan. Jadi, bangsa itu apa? Bangsa itu satu komunitas pasti. Tapi komunitas yang bagaimana itu? Komunitas yang dibayang-bayangkan. Karena kita tidak saling mengenal misalnya dengan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Tengah misalnya ya. Tetapi kita tetap merasa memiliki sense of belonging sebagai bangsa. Nah pertanyaannya, apa yang mengikat rasa memiliki itu? Yang mengikat rasa memiliki itu adalah sejarah bersama. Tetapi itu juga masih abstrak. Sejarah bersama itu diperantarai, dimediasi oleh apa? Nah, Ben Anderson menulis bahwa rasa kebangsaan sebagai community, imagine community itu terbangun antara lain melalui media. Media apa? Salah satunya itu buku, majalah, koran yang datang setiap hari kepada kita mengkonsumsinya. Ya, sekali lagi kita dihubungkan oleh media pada zaman dulu gitu, sastra misalnya, novel-novel, cerpen-cerpen ya yang ditulis oleh para sastrawan, misalnya Pujangga Baru ya, Sultan Takdir Al-Syabana ya, Armin Pane, Sanusi Pane ya, juga puisi-puisi ya, cerita-cerita rakyat yang ditransmisikan dan konsumsi oleh segenap warga bangsa, sehingga dia membentuk suatu rasa, oh ya, kita ini bersaudara, kita ini sebangsa, setanah air, dan kita terpanggil untuk membangun bangsa kita. Apalagi ketika kita menemukan atau melihat ada musuh bersama atau common enemy ya, musuh bersama. Zaman yang lalu adalah penjajahan. Oh, kita dijajah oleh bangsa luar ya, bangsa barat, sehingga kita direndahkan, kita ditindas. Nah, rasa senasib sepenanggungan itu yang semakin membentuk ikatan solidaritas sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia. Dan itu kita bangun terus-menerus dari tahun ke tahun sampai usia 80 tahun. Memang kita harus juga kritis hari ini untuk mengatakan, jangan-jangan rasa kebangsaan itu melentur karena saluran komunikasi, informasi yang kita dapat, isinya itu lebih banyak sampahnya. Isinya itu lebih banyak berita kekerasannya, berita buruknya. Ya. Dan faktanya mungkin demikian. Sebaliknya, kalau isinya itu adalah berita baik, dan faktanya memang kita saling menopang, saling peduli, saling berbagi di antara sesama warga bangsa, dari Merauke sampai ke Sabang, dari Miangas sampai Pulau Rote, maka di situ apa yang disebut sebagai nasionalisme itu tetap hidup, masih hidup, dan akan terus hidup. Karena salah satu pengikat nasionalisme kebangsaan kita adalah solidaritas, rasa saling memiliki, sense of belonging tadi, rasa saling peduli, bahkan sense of loving, rasa saling mencintai, saling mengasihi sebagai warga bangsa. Sekali lagi, Bapak Ibu dan Saudara, para sahabat sekalian, dalam momentum menyongsong 80 tahun kemerdekaan Indonesia, mari kita lihat dan jawab pertanyaan apa yang dapat kita berikan kepada bangsa ini. Sama seperti kita juga bertanya, apa yang diberikan oleh bangsa atau lebih tepatnya negara kepada warga negaranya? Apa? Apakah kesejahteraan itu semakin mendekat atau semakin menjauh? Apakah kesejahteraan itu dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, teristimewa yang di bawah, atau hanya menjadi kemewahan bagi segelintir kelompok elit, penguasa, ya, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya modal, kita sebut sekarang sebagai oligarki? Apakah itu yang kemudian hanya menikmati kue pembangunan di era kemerdekaan, ataukah betul-betul itu sudah merata? Nah, saya kira ini satu pertanyaan yang butuh banyak sekali data ya. Tetapi yang kita lihat sehari-hari masih banyak orang susah, banyak orang lapar, masih banyak orang yang juga berjuang untuk
sekolah tetapi juga mengalami masalah kendala-kendala keuangan ya. Masih banyak orang yang sakit ya. Infrastruktur yang juga masih belum tersedia secara merata khususnya di pulau-pulau kecil. Nah, itu semua adalah fakta-fakta sebagai bangsa yang tentu di hari ini kita tidak perlu saling menyerang ya, saling menyalahkan, tetapi kita mencari solusinya. Apa yang bisa kita lakukan? Dan momen ulang tahun menjadi momen kita berkomitmen atau rekomitmen sebagai bangsa. Pertama, kita tetap bersyukur kita masih sebagai bangsa Indonesia. Bangsa yang besar. Ya. Yang kedua, kita harus berani bertobat. Bertobat ya. Memperbaiki cara pandang, perilaku kita, sikap kita, tingkah laku kita. Yang berdasarkan kepada kasih dan saling menghargai. Yang berikut, yang ketiga, kita harus bertindak, melakukan hal-hal baik. Mungkin mulai dari hal yang kecil, dari apa yang kita lakukan. Kita bayar pajak misalnya, kita menjaga lingkungan di sekitar kita misalnya, kita mendorong pengembangan sumber daya manusia misalnya. Yang dapat kita lakukan dengan ikhlas. Ya, karena kita juga membutuhkan pengorbanan. Ya, pengorbanan. Harus berani berkorban juga. Dan yang terakhir, jangan lupa saudara sahabatku, kita saling mendoakan. Kenapa? Karena banyak hal tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Masalah bangsa ini rumit, tetapi kita berdoa dan bekerja supaya kondisi bangsa ini lebih hari lebih baik. Lebih membawa kesejahteraan bagi semua orang. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun wilayahnya, apapun latar belakang gendernya, dan lain sebagainya. Sebagai warga bangsa, kita harus pastikan bahwa arah ke depan, 80 tahun ke depan bangsa kita akan lebih baik. Dan hanya oleh rahmat Tuhan, hanya oleh anugerah Tuhan, semua itu dapat kita nikmati. Selamat buat kita, pegang teguh semangat kebangsaan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Sama-sama satu hati membangun bangsa ini di tengah tantangannya, di tengah ujiannya. Karena dengan berbuat demikian, kebangsaan menjadi bermakna. Terima kasih saudara sahabatku di seluruh tanah air, dimanapun Anda berada. Salam kebangsaan. Kita semua adalah anak-anak bangsa Indonesia. Bangga sebagai anak bangsa Indonesia dan membangun masa depan untuk Indonesia yang berdamai sejahtera. Terima kasih. Tuhan memberkati.